Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maknunah, NIM T2018-40667. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan peserta didik sehingga mempunyai sikap yang mandiri dan utuh sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman. Nah, apa sih fungsi pemahaman? Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi pemahaman. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman kepada peserta didik itu sendiri. Nah, di mana peserta didik itu harus memahami dirinya sendiri sebelum memahami orang lain, gitu. Yang kedua yaitu ada fungsi pemahaman tentang lingkungan. Nah, di sini fungsi pemahaman tentang lingkungan ini bisa guru, orang tua, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi pemahaman tentang lingkungan luas. Nah, di sini fungsi pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas itu yaitu tentang budaya yang ada di lingkungan peserta didik itu sendiri. Jadi, kita sebagai pembimbing harus memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu ada fungsi pencegahan. Nah, apa sih fungsi pencegahan itu? Jadi, fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya individu dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses perkembangannya. Nah, mungkin kita tidak asing ya mendengar bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pasti pernah tahu kan istilah seperti itu? Nah, jadi di sini kita sebagai konselor atau pembimbing, kita harus mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, gitu, oleh konselor. Misalnya dalam lingkungan sekolah, misalnya ada satu siswa yang kurang memahami dalam pelajaran, gitu. Nah, kita mencegah agar siswa itu tidak terhambat dalam pemikirannya, itu kita mencegah. Caranya gimana? Caranya kita memberitahukan kepada siswa, kita membimbing kepada siswanya sehingga siswa itu dapat memahami pelajaran dengan baik. Nah, di sini fungsinya itu sebagai pencegah, kita itu mencegah mencegah peserta didik itu dengan terhindar sesuatu yang tidak diinginkan, gitu. Contohnya lagi, misalnya peserta didik itu hendak melakukan sesuatu yang tidak baik di sekolah, misalnya mencuri, gitu. Itu kan hal yang tidak baik. Misalnya pinjem pulpennya punya temennya tanpa bilang terlebih dahulu, gitu. Jadi kita di sini fungsinya kita itulah fungsi pencegah. Di sini kita pencegahnya itu melalui memberitahu terlebih dahulu. Kalau mencuri itu tidak baik. Kalau kita mau minjam sesuatu kepada teman kita, akan lebih baik itu kita bilang terlebih dahulu. Itu lebih baik, gitu. Jadi fungsi pencegahan ini kita itu mencegah supaya siswa itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, gitu, jika dalam pendidikan. Seperti itu fungsi pencegahan. Yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap berkelanjutan. Nah, semisalnya peserta didik ini sudah mempunyai prestasi yang baik, pengembangannya itu sudah baik, gitu. Jadi kita sebagai konselor atau sebagai pembimbing kita harus memelihara
potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, gitu. Misalnya kita meminta kepada peserta didik supaya belajar lebih giat lagi gitu, supaya prestasinya itu tetap bahkan bertambah gitu. Jadi fungsi bimbingan dan konseling ini pemeliharaan bahkan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Jadi fungsi konselor atau pembimbing di sini yaitu mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hunazatul Fitriyah, NIM T 2018-40554. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh teman saya. Jadi, fungsi yang keempat dari fungsi bimbingan dan konseling adalah fungsi pengentasan. Jadi, fungsi pengentasan yaitu individu yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari suasana yang tidak mengenakan itu. Nah, misalkan seperti ini. Ada peserta didik kelas 5 misalnya, itu dibully oleh salah satu teman dekat atau teman sebangkunya. Jadi bisa seperti itu. Dia tuh curhat kepada kita, bagaimana sih ini solusinya karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri gitu. Jadi kita harus bagaimana caranya, kita itu harus mengentaskan bagaimana kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalkan kita bisa memanggil siswa yang telah membulinya dia itu. Jadi kita panggil, kita tanyai kenapa membuli, kita nanti diberikan nasihat bahwa seperti itu, membuli itu tidak baik. Nah, seperti itu. Namun, kita juga harus memberikan ancaman hukuman yang masih batas wajar. Jadi, ketika nanti anak itu, nanti kalau kamu mau membuli si A lagi, nanti kamu dapat hukuman seperti itu. Nah, namun hukumannya di sini masih batas wajar. Misalkan nanti anak tersebut disuruh menulis surat Al-Ikhlas 100 kali, ataupun nanti disuruh menyapu halaman, ataupun nanti disuruh membuang sampah seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan. Nah, namun di sini fungsi penyembuhan ini bukan penyembuhan suatu penyakit layaknya dokter ya. Jadi di sini fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya itu kuratif, yang membantu konseli yang tidak mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Misalkan ada salah satu siswa yang mengalami masalah dalam memahami mata pelajaran gitu. Nah, jadi kita harus bisa menyembuhkan permasalahan tersebut. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Jadi kita dapat berbicara kepada guru mata pelajaran tersebut. Nanti kita bicara bagaimana sih agar anak itu paham, atau metodenya itu diganti, terus diberikan bagaimana cara-cara agar anak itu lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya seperti itu. Dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu fungsi adaptasi. Nah, di sini fungsi adaptasi yaitu yang membantu para pelaksana pendidikan, misalkan kepala sekolah, staf, konselor, dan menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat dan kemampuan dan kebutuhan konseling. Jadi di sini itu fungsi yang selanjutnya itu di sini membantu guru lainnya dalam menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, misalkan serta kebutuhan siswa. Misalkan membantu juga mengenai tentang metode, terus habis itu media apa, bagaimana disesuaikan dengan minat atau kebutuhan siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Fadlil Husnaini Hasan, NIM T 2018-4070. Di sini saya melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang fungsi bimbingan dan konseling. Sekarang kita akan belajar tentang tujuan bimbingan dan konseling. Yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Sebelum menuju tujuan bimbingan dan konseling secara umum, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang apa sih bimbingan dan konseling itu, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 1. Bimbingan dan konseling merupakan layanan atau pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik itu individu ataupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, kemudian sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma tertentu. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah atau di madrasah merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik agar berkembang secara utuh dan seoptimal mungkin, sesuai dengan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Agar peserta didik berkembang tanpa banyak hambatan. Dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pendidikan. Maka titik tolak dan sasarannya tidak boleh bertentangan dengan program-program pendidikan. Tujuan umum dari bimbingan konseling adalah berbagai macam pendapat. Di sini di makalah tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah ataupun di madrasah adalah agar tercapainya tingkat perkembangan yang seoptimal mungkin oleh setiap individu dan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya dan dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Hal ini merupakan tujuan utama dari bimbingan dan konseling di sekolah ataupun di madrasah. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu para peserta didik agar ia dapat mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang ia hadapi dan mengarahkan pada kebaikan secara cermat. Jadi, tujuan dari bimbingan konseling adalah salah satunya adalah mengarahkan peserta didik agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mengarahkan para peserta didik pada kebaikan secara cermat. Tujuan tersebut tertuju pada peserta didik sebagai bantuan, sebagai individu yang diberikan bantuan. Tapi sebenarnya tujuan bimbingan dan konseling itu di sekolah ataupun di madrasah bukan hanya kepada para peserta didik saja, tetapi juga kepada warga sekolah secara keseluruhan, bahkan kepada masyarakat. Jadi tujuannya bukan hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada sekolah secara keseluruhan ataupun kepada masyarakat. Sejalan dengan perkembangan bimbingan dan konseling, maka tujuan dari bimbingan dan konseling juga mengalami perubahan dari yang sederhana menuju yang komprehensif. Tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling agar individu dapat yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki dengan seoptimal mungkin. Ketiga, menyesuaikan diri
agar lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya dapat sesuai dengan peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didiknya dapat menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan seperti lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan kerjanya. Yang keempat adalah mengatasi hambatan-hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerjanya. Setelah proses bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh guru, pembimbing di sekolah ataupun di madrasah, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mendapat dukungan selagi peserta didik memajukan atau memadukan segenap kekuatannya. Jadi mengerahkan seluruh kekuatannya dan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, memperoleh wawasan baru yang lebih segar tentang berbagai alternatif pandangan dan keterampilan-keterampilan yang baru. Yang ketiga, dapat menerima dan menghadapi ketakutan sendiri. Jadi peserta didik diharapkan dapat menghadapi ketakutan yang ia miliki, mencapai kemampuan untuk mengambil keputusan dan keberanian untuk melaksanakannya, kemampuan untuk mengambil resiko yang mungkin ada dalam proses pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Untuk tujuan khusus dari bimbingan dan konseling akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofiatul Munawwaroh akan meneruskan materi yang dibahas oleh teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan dan konseling secara khusus. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, akademik, dan karir. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek pribadi. Sebelumnya, di sini tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, dalam aspek pribadi, kemudian dalam aspek belajar, kemudian dalam aspek karir. Nah, di sini yang pertama akan dibahas dalam tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek pribadi. Aspek pribadi dan sosial menjadi perhatian layanan bimbingan dan konseling. Hal ini karena aspek pribadi dan sosial sering menjadi sumber permasalahan. Tujuan yang ingin dicapai dalam aspek pribadi dan sosial seperti memiliki komitmen untuk mengamalkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki toleransi terhadap umat beragama lain. Tujuan lain memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Kemudian memiliki sikap positif. Kemudian memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat dan positif. Kemudian yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek belajar. Nah, dalam aspek belajar, peserta didik
layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya memiliki sikap kebiasaan belajar positif. Misalnya, kebiasaan membaca buku, disiplin belajar, memperhatikan semua materi pembelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Kemudian tujuan lain memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian tujuan lain memiliki keterampilan dan terkait belajar efektif seperti keterampilan membaca buku. Nah, yang ketiga, tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek karir. Nah, tujuan khusus lainnya bimbingan dan konseling pengembangan aspek karir peserta didik antara lain memiliki pemahaman diri atau kemampuan dan minat. Kemudian memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang kemudian tujuan lain memiliki kemampuan membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan. Tujuan lain memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merencanakan kehidupan secara rasional untuk memperoleh peranan-peranan sesuai minat, kemampuan, dan kondisi sosial ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.